umat Tuhan, amin. Orang-orang yang disertai Tuhan, sayang saya belum bisa lihat orang-orang yang di rumah senyumnya itu loh. Kalau di sini kan semua pakai masker, jadi nggak kelihatan senyumnya. Udah belum ya? Oke. Saya mau mengajak kita semua datang dengan sikap hati yang mencintai Tuhan. Sikap hati yang bersyukur. Apapun keadaan kita mau datang dengan ucapan syukur. Amin. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya, mari saya undang bangkit berdiri. Bapak, kami mau belajar untuk selalu bersuka cita. Kami belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk teladan hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang kau buat bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolonganmu. Terima kasih untuk perlindunganmu. Terima kasih untuk berkat-berkatmu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dari dalam hati, mengalir ucapan syukur. Apapun keadaanmu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Kau
berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di hidupku. Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di dalam hidupku. Segala kemuliaan bagi Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Engkau alasan dan tujuan hidupku. Ungkapkan dengan segenap hati. Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di hidupku. Oh Yesus, Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di dalam hidupku. Segala kemuliaan bagi Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Naikkan syukurmu, naikkan syukur padamu, Yesus. Engkau alasan dan tujuan hidupku. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Segala hormat dan sembah hanya bagimu, Yesus. Karena Engkau yang layak disembah, tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Engkau alasan dan tujuan hidupku. Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di hidupku. Yesus, Yesus yang terkasih, kami datang, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, rasakan kebesarannya. Engkau mulia, tiada bandingannya di dalam hidupku. Segala kemuliaan bagimu, Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Ku naikkan syukur padamu, Yesus.
mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau meneladani hidup-Mu Tuhan. Amin. Kami mau hidup seperti Engkau Tuhan. Yes. Tolong kami ya Roh Kudus. Tuntun langkah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki hati yang lemah lembut, mudah diajar dan mudah dibentuk dan mau berubah Tuhan. Itu ada pada kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan. Kami menjadi umat-Mu Tuhan. Kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak kerajaan yang berfungsi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya bersama Roh Tuhan kita pasti bisa melakukan segala hal. Amin. Tidak asing sama kata tentara. Saya pasti percaya karena Dad pernah bilang seorang tentara tidak akan memusingkan masalah kehidupannya supaya dia berkenan kepada komandannya. Melakukannya memang tidak semudah mengatakannya. Terus terang saya berdiri di sini melayani sebagai worship leader itu perlu mungkin penantian setahun kali ya. Jadi waktu itu Mam pernah minta saya untuk melayani. Saat itu saya bilang, maaf Mam, saya belum siap. Dah gitu aja jawabannya. Nah di dalam batin saya, Tuhan pernah bilang, ingat kebutuhan akan rumah. Iya tahu Tuhan, tapi maaf saya belum siap. Dan terus begitu aja dengan berbagai pembelaan gitu ya, mungkin dibilang begitu pun, yang masuk akal. Dan sampai satu kali Dad berkhotbah tentang perumpamaan 2 orang anak. Itu di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Nah, di situ ada tipe 2 anak. Yang satu disuruh tugas sama bapaknya, anaknya bilang, oke Pak, mau. Tapi dia tidak melakukannya, dia tidak pergi. Lalu anak yang kedua bilang, disuruh tugas sama bapaknya. Tapi anak yang kedua ini bilang, gak mau Pak, gak mau Bapak. Tapi akhirnya dia menyesal. Dan dia pergi melakukan tugasnya. Dari khotbah itu saya langsung mengena di hati saya. Saya malu sama diri saya karena itu persis sekali sama saya. Jadi saat Dad menyampaikan firman itu, saya bilang, maafkan saya Tuhan, ini persis seperti saya. Jadi saya mau putuskan, memang kedua tipe anak ini kata Dad enggak banget gitu. Enggak banget ini kedua anak ini. Jadi daripada enggak sama sekali, mendingan yang kedua, anak kedua. Jadi saya bilang, saya mau seperti anak yang kedua. Walaupun keras kepala memang, menahan diri, tapi saya putuskan, oke, saya mau taat. Saya mau lakukan tugas yang diperintahkan komandan. Nah, saya percaya dengan kekuatan kita itu tidak akan bisa, itu tidak akan mungkin. Tapi bersama Roh Tuhan, kita dapat lakukan perkara besar. Bersama Tuhan, kita dapat melampaui segala kemustahilan, mengalahkan segala musuh-musuh kita. Apakah musuh kita itu sakit penyakitkah, keuangankah, permasalahan keluargakah, apapun itu, kalahkan itu. Bangkit dalam kuasa-Nya bersama-sama dengan Tuhan, bersama Roh Tuhan, kita dapat lakukan perkara yang besar. Bersama Roh-Mu ya Tuhan, ku dapat lakukan perkara besar, bahkan lebih besar dari yang dapat ku pikirkan. Bersama kuasa-Mu ya Tuhan,
Tujukkan mata hati kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau berbelok ke kanan dan ke kiri. Kami mau fokus Tuhan, tertuju kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus. Kami mau mengasihimu dengan segenap hati, menyenangkan hatimu, lakukan kehendakmu Tuhan. Tiada yang
mataku hanya tertuju padamu, hatiku hanya terpaut padamu. Mengasihimu itulah yang kurindukan, hidupku hanya milikmu. Aku hanya tertuju padamu, hatiku hanya terpaut padamu. Mengasihimu itulah yang kurindukan, hidupku hanya milikmu. Hidupku hanya milikmu, hidupku hanya milikmu. Sekali lagi, hidupku hanya milikmu, hanya milikmu. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, serahkan haleluya. Pujian dinaikkan kepadanya, sebab Yesus layak terima pujian, Yesus layak terima hormat dan sembah, Yesus layak. Haleluya. Mata kami hanya tertuju kepadamu ya Yesus. Hidup kami, hati kami hanya terpaut kepadamu saja. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami mencintaimu, kami merindukanmu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami datang bersama-sama saudara kami seiman juga untuk berjumpa dengan Engkau. Dan kami berdoa, jumpai kami Tuhan pada hari ini. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah, jumpai kami pada hari ini. Lawat kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Lawat kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Oh, kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan.